Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bahagia sekali dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan, sehingga kita telah melewati satu fase rahmat dan kita akan masuk fase maghfirah, dan itu pun minan nar di Ramadan tahun ini. Tahun ini banyak berubah, banyak hal berbeda terjadi di Ramadan. Terutama kita sudah bisa salat berjamaah lagi di masjid. Dan di Turki tahun ini salat tarawih pertama diadakan di Masjid Hagia Sophia, yang kita ketahui dulu saat penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Al-Fatih, Hagia Sophia itu diubah menjadi masjid, tapi selama 88 tahun berubah menjadi museum. Dalam 2 tahun ini pemerintah Erdogan menjadikan ini sebagai masjid lagi, dan karena keadaan pandemi 2 tahun lalu, tahun ini alhamdulillah baru pertama sekali sejak 88 tahun diadakan salat tarawih berjamaah. Alhamdulillah banyak hal unik yang terjadi di Turki, dan kita sebagai bangsa Melayu, orang-orang Indonesia, orang Malaysia, Singapura dan semenanjung Melayu itu bisa banyak belajar dari Turki. Terutama tentu soal keagamaan yang kita ketahui bahwa Turki memiliki satu lembaga, yaitu Diyanet, semacam lembaga Kementerian Agama Turki, yang Kementerian Agama itu mengatur semua hal yang menyangkut dengan ibadah, termasuk masjid. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman media sosial. Saya terkejut, kemarin saya posting di status medsos saya di Facebook, Instagram, tentang bagaimana masjid di Turki yang ramah terhadap anak. Responnya sangat luar biasa, lebih 10.000 orang yang meng-share statusnya dan direpost oleh banyak media online yang ada di Indonesia. Tentu ini adalah sebuah apresiasi yang luar biasa kepada pemirsa dimanapun berada. Melalui video ini saya mengucapkan terima kasih, dan saya menjawab banyak pertanyaan dan juga banyak orang yang bertanya bagaimana aktiviti anak-anak di sana. Kita ketahui Turki dengan pemerintahan sekarang membangun sangat banyak masjid yang dibangun oleh Diyanet, dan masjid-masjid ini kebanyakannya dan umumnya yang baru-baru itu adalah masjid-masjid yang ramah anak. Ramah anak maksudnya adalah bahwa anak-anak boleh datang ke masjid, ada tempat bermain. Kalau masjid-masjid seperti di Ankara, Hamdi Jami itu ada dalam masjid, tapi juga ada masjid-masjid yang dibuat taman di luar, jadi semua orang datang ke masjid itu dengan senang. Kita ketahui di Indonesia, terutama mungkin di Malaysia, kalau ada anak-anak kecil datang ke masjid, di banyak pengurusan kita mungkin ada yang tidak boleh, dianggap ribut, dianggap mungkin mengganggu kekhusyukan salat dan sebagainya. Tapi justru Turki memberikan satu contoh, dan ini tentu sebuah tantangan bagi kita orang-orang Melayu ini, bagaimana kita bisa menghadirkan masjid dengan desain yang bagus, dengan bersih, dengan teratur, dengan makmur tentunya, tapi juga ada ramah terhadap anak. Ini yang mungkin menjadi PR kita bersama, dan tentu anak-anak kita itu adalah generasi. Sultan Al-Fatih pernah mengatakan, khawatirlah olehmu apabila masjid-masjidmu itu tidak lagi terdengar suara anak kecil. Kalau kita melihat hadis-hadis juga ada Rasulullah ketika anak-anak suatu ketika salat, ada anak kecil menangis, beliau memperpendek ya ayat yang dibaca. Ini menandakan bahwa tidak ada larangan anak kecil itu untuk datang ke masjid. Tinggal kita nih sebagai pemikir, sebagai intelektual, sebagai pengurus, sebagai yang berkhidmat untuk masjid ini, bagaimana menjadikan masjid itu betul-betul ramah, orang yang salatnya tidak terganggu, tapi anak-anak juga mendapat ke masjid. Tentu di bulan rahmat ini menjadi sebuah renungan, sebuah pelajaran, juga sebuah diskusi bagi kalangan kita kaum muslimin dimanapun berada, terutama di Indonesia, terkhusus di Aceh yang menerapkan syariat Islam, di Malaysia, Singapura dan semenanjung Melayu ini, sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi madrasah bagi kita melahirkan pikiran-pikiran yang positif
dan generasi kita lebih baik dari kita. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Tentu kita ingin beribadah dengan penuh keistimewaan. Kita ingin mengajak suami kita, istri kita, saudara kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita. Sehingga Islam itu syiarnya agung, syiarnya hebat, dan masjid kembali menjadi pusat peradaban sebagaimana dulu Rasulullah SAW pertama sekali membangun Masjid Quba di Madinah. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.